Zikir pagi dibaca sampai jam berapa? Zikir sore dibaca sampai jam berapa? Jangankan zikir, sholat saja, subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa? Bisa jawab? Nggak bisa. Nggak bisa, pasti salah jawabannya. Oh, zuhur jam 12, kata siapa? Bisa jam 12, bisa tidak. Bisa jam 12, bisa 12 kurang, 12 lebih. Oh, asar 3/4, kata siapa? Ya. Oh, maghrib jam 6, kata siapa? Bisa jam 6 lebih, bisa jam 6 kurang, bisa jam 6. Nah, oleh karena itu jangan pakai jam. Pakailah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kan Nabi nggak mengenal jam, ya, belum ditemukan. Dan dengan jam, ya jam itu kan terus ya, segitu kan. Sedangkan peredaran matahari kan tidak tetap. Dari maghrib ke isya bisa sejam, bisa 2 jam. Tergantung daerah kan, tergantung musim ya kan. Gitu. Nah, maka yang terbaik ikuti sabda Nabi. Nah, termasuk zikir pagi dan petang. Tentu habis sholat subuh. Nah, petang habis sholat asar. Ya. Dan ini lebih leluasa dari waktu sholat. Ketika matahari terbit sudah habis waktu subuh, ya. Ketika matahari tenggelam sudah habis waktu asar, kan begitu. Apa bisa dikatakan ketika matahari terbit sudah habis waktu untuk zikir pagi? Betul? Tidak betul. Ketika matahari tenggelam sudah habis waktu untuk zikir petang. Betul? Tidak betul. Ini lebih leluas. Ya. Misalnya belum baca Sayyidul Istighfar karena satu dan lain hal, matahari sudah terbit, ya teruskan. Belum baca ayat kursi, matahari sudah tenggelam, ya teruskan. Ya. Beda dengan sholat tadi, habis waktu, nggak sah. Kecuali memang ada sesuatu, macet total misalnya, baru bangun misalnya, baru ingat misalnya. Ya. Benarkah dalam tafsir Ibnu Abbas disebutkan bahwa iblis dulunya adalah malaikat? Tidak. Tidak. Kana minal jin. Bahwa dulunya mulia seperti malaikat, betul. Dulunya mulia seperti malaikat, betul sekali. Bahkan seolah bersaing antara iblis dengan Jibril. Bahkan Allah tunjuk siapa? Ketika menyuruh para malaikat untuk memerangi jan dari bangsa jin, ini jauh sebelum Adam diciptakan ya. Di muka bumi ini ada makhluk jan dari bangsa jin. Mereka berbuat kerusakan, menumpahkan darah dan seterusnya. Lalu Allah perintahkan para malaikat untuk menumpas mereka. Siapa yang ditunjuk oleh Allah untuk memimpin? Iblis. Iblis. Ya. Maka iblis mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah sebagaimana Jibril. Dan setelah berhasil menghabiskan jan dari bangsa jin di muka bumi ini, ada sesuatu di hati iblis. Ada ujub, ada bangga diri. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Allah tahu. Maka Allah uji iblis dengan diciptakannya Adam. Mau nggak tunduk kepada Adam?
Istilah kita baru ciptakan, istilah kita bocah kemarin sore, ya kan? Baru diciptakan. Sementara iblis luar biasa kedudukannya. Disuruh tunduk sujud kepada Adam. Disinilah Allah tahu iblis tidak kuat, tidak terima. Inilah awal petaka bagi iblis. Allah tampakkan. Dan ini pelajaran besar bagi kita. Sesoleh apapun kita, jangan merasa aman. Siapa yang setaraf dengan iblis dari itu? Enggak ada. Berubah menjadi makhluk yang paling buruk, kekal di neraka selama-lamanya. Apakah kunut subuh bid'ah merupakan kesepakatan sahabat? Iya, kan ucapan sahabat. Ai bunayya muhdas. Dan tidak ada sahabat lain yang membantah ucapan sahabat ini. Ucapan seorang sahabat kepada anaknya ketika anaknya bertanya tentang kunut subuh. Sahabat ini menjawab, wahai anakku, itu bid'ah. Ai bunayya muhdas. Ya. Maka siapapun yang mengatakan tidak bid'ah, dia berhadapan dengan para sahabat. Dia menyelisihi para sahabat. Siapapun, hatta Imam Syafi'i, hatta Imam Bukhari, tidak mungkin berhak menyelisihi para sahabat. Kalau menyelisihi ya pasti salah. Jangan sesuatu yang sudah jelas terang benderang kemudian dimentahkan, dibikin remang-remang hanya karena sesuatu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu